Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Right now I want to share my experience during visit company PT Konik Jaya Bersama, and I get many insight from this experience, like network infrastructure and monitoring system, and how its ESP can manage profits to client. And I get many things about like something new, so I will discuss, or I will talking about this experience. Untuk sekarang di ISP PT Konik Jaya Bersama ini, dia menggunakan BGP, perangkatnya itu Juniper, seri MX204. Oke. Nah, terus penempatan data center kita itu ada di M10 Next lantai 17. Nah, terus untuk di perangkat kita yang paling utama itu banyak sebenarnya. Ada tadi router border, router BGP, distribusi, terus ada router distribusi kita menggunakan X86, isi server dia di Gen 9. Terus ada juga isi server untuk isi ya semacam DNS, semacam VM ya, kayak isi untuk Ubuntu ataupun tools monitoring dan lain-lain. Nah, selain router Juniper, kita juga punya switch, ada switch core sama switch distribusi. Nah, kebetulan switch core kita itu menggunakan sama juga Juniper, yang seri QFX 32C 5200 32C sorry. Terus untuk switch base-nya itu menggunakan Nexus 3172. Nah, itu distribusi. Kita rata-rata untuk Cisco sama Huawei itu switch. Router itu di Mikrotik sama Juniper. Betul. Karena kan kalau Juniper itu khususnya MX204 itu dia throughputnya bisa sampai 400 GB. Oh gitu. Iya. Gede banget. 400 GB. Nah, untuk distribusi kita routernya ya pakai X86. Benar, tadi ada Juniper, Mikrotik, Cisco, sama satu lagi Huawei. Itu kita kan ada beberapa di data center, ada di tadi Next, M10, terus Member AMSI, terus Edge, terus ada di Karet atau Telkom, satu lagi ada di DC Duren 3. Nah, untuk yang di Duren 3 itu kita pakai perangkatnya switch Huawei, yaitu kapasitas portnya itu 100 kali 8. Iya. Rata-rata perangkat kita udah 100 kali 8 semua sih. Oh iya. Sudah support 100 GB sih. Antar data center. Routingannya antara ASI yang berbeda, kita pakai eBGP pastinya. Kalau yang ke arah eBGP kita nggak pakai sih, kita pakainya static route. Karena betul, karena perangkat kita yang masih bisa dibilang nggak banyak juga, jadi masih bisa kita manage. Jadi nggak pakai yang. Berarti sini nggak pakai dinamik ya? Betul, nggak pakai static route. Tergantung masing-masing. Kita ada yang namanya pakai mode trunk sama mode ini QNT. Betul. Jadi QNT itu jadi satu VLAN nanti bisa dibuat beberapa VLAN dengan interface VLAN. Kalau trunk kan dia bisa melewati lebih dari satu VLAN. Iya, benar. Nah, cuman kalau yang udah sih untuk mitra atau customer itu lebih enakan trunk. Paling bikin terang aja. Betul, karena kan kebutuhannya paling satu ataupun dua. Kalau QNT itu lebih banyak ke perangkat kita sih internal. Jadi
ya biar lebih leluasa lah kita fit, ada set baru, kita VLAN baru. Oke. Betul. Contohnya kayak di set kami itu ada di Johar, itu menggunakan KNK VLAN-nya. Jadi ada 3 perangkat kita yang ada di Johar dengan satu router distribusi. Nanti per VLAN per perangkat itu masing-masing. Jadi kayak apa ya sih biasanya juga bingung. Jadi satu VLAN itu nanti di bawahnya lagi subnya lah, subnya itu Sub-VLAN ya itu. sub VLAN-nya itu nanti dibikin VLAN lagi. Interface-nya utamanya header-nya itu sih VLAN-nya ini. Jadi ada VLAN. Oh, cuman Iya, ya pas betul. fisik ada VLAN, VLAN ada lagi bosnya. Betul. Sub VLAN. Oh. Tuh. Iya. Ini kan sebenarnya juga ini buat satu buat monitoring, kedua buat topologi kita. Oh. Iya. Jadi nggak pakai yang lain-lain ya, cuma pakai ini dong. Kita pakai yang lain, cuma kalau Dedut ini lebih ke buat topologi sih. Monitoring itu kita banyak, ada yang namanya smoke ping, terus Calibre NMS, MRTG CAPTI, PRTG buat ping juga. Nah untuk yang live-nya itu kita pakai 9 ping. Oh. 9 ping. Jadi seumpama nih ada perangkat atau metro yang dot, nah kita bisa langsung tahu pada saat itu juga. Karena kalau pakai ini kan, kalau pakai top si Dedut ini agak delay sebenarnya. Berapa menit, kurang lebih kayaknya 5 menit agak delay. Beda dengan pakai 9 ping. Ini 9 pingnya emang benar-benar ngeping terus-terusan. Real time gitu ya? Iya betul, kita kita sebutannya sih PPE ya. PPE kita ada 4 PPE. Itu masing-masing saling backup sebenarnya. Jadi nggak ngandelin satu Buat regionaling gitu ya. betul. Jadi kalau misalkan si PPE satunya bermasalah, PPE yang lain yang backup. Jadi meminimalisir downtime yang ada. Ada berapa backup tuh? 4 tadi ya? 4 betul. Oh, yang Ya, utama tetap 1. yang utama itu jalan semua. Cuman kalau pun yang PVE satu bermasalah, VM yang bermasalah di PVE itu nanti bisa migrasi otomatis. Oh, kayak dibikin developer terus Betul. digabung load balance juga ya? Betul. Apalagi? Terus kalau di sini kan ada banyak hijau-hijau orang-orang yang itu, kalau yang di PT itu yang mana? Yang ini ya? Atau yang ini? Itu sebenarnya buat lihat ini aja sih. Kalau hijau itu normal, kalau yang kuning itu kayaknya Gitu. ininya aja sih, apa settingannya aja. Kalau ini sebenarnya normal, nggak ada masalah dari ini aja. Sama jadi warnain ya? Ini warnanya nanti otomatis. Oh, sama. Iya, kita bilang ada beberapa nih khusus yang konek gitu. Itu kali bata udah mati? Kalibata ini kita cuma naruh doang. Oh, Iya. Dulu dipakai. Untuk di sini rata-rata masih awal ya, kayak ya MTCNA lah, belum sampai yang belum sampai yang besar-besar kayak MTCRE, MTCPGP belum. Oh, berarti masih ibaratnya lebih ke kerja lapangan aja gitu ya? Betul, sesuai pengalaman sih. Tapi kalau misalnya Lu mau daftar sini? bukan, kalau kan kita belum pernah megang perangkat yang misalnya dipakai di PT ini, itu bakal diajarin dulu bagaimana? Pastinya, itu pastinya. Oh ya, kalau Itu tadi kita menyediakan yang namanya colocation. Jadi oh itu. iya betul, semua entah itu mau perusahaan, kampus atau apapun itu dia bisa naruh perangkat di kita, yaitu Rak, di ya? rak kita, yaitu di Next yang kita. Berarti Terus di satu rak, kebetulan kita sewa 2 rak di sana di lantai 17. Nah, rak satunya itu khusus untuk perangkat kita seperti server, perangkat yang lain kayak switch ataupun distribusi. Nah, untuk rak satunya kita juga sama, ada namanya rak colocation. Jadi kalau ISP atau perusahaan atau kampus bisa naruh perangkat di rak kita. Kebetulan kita ada rak colocation. oh
gitu. Terutama kita sih yang tawarin paling utama, kalau kita cuma jualan bandwidth sih udah umum ya, udah pasti. Iya. Yang kita bisa jual benar-benar push itu sebenarnya managed service-nya. Managed service-nya dari kita gimana, entah itu secara balas pesan itu WhatsApp itu lebih cepat, terus penanganan lebih cepat, ya kurang lebih seperti itu lah. Lebih Managed ke service. apa feeling pas cleaning itu apa berkesan gitu ya. Iya betul. Jadi benar-benar kayak diperhatikan si pelanggan tersebut. Okay, everyone, this is all of my footage from about my experience during visit this company, and I also see or looking at the server at this company, and this is other footage from my recording. Oh iya, nanti dulu. Oh ya. Ya, paling sekian aja sih untuk bisnisnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih mas. Ya, sampai mas. Ya,